Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan menerangi hidup dengan cahaya Islam dan kemuliaan, menghilangkan segala bentuk jahiliyah dan keburukan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah dan keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia hingga akhir kiamat kelak. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan mengulas tentang menanamkan ruh juang kepada anak. Setelah kita sudah memasuki hari ke-26 di bulan Ramadan. Menanamkan anak mengenai jihad atau mengenalkan jihad bukan berarti mendidik dengan kekerasan, tapi mengenalkan anak spirit perjuangan membela agama Allah. Menanamkan kesadaran pentingnya membela agama Allah, menjaganya, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi agamanya. Spirit perjuangan dan pembelaan ini harus tertanam sejak dini dengan meniupkan ruh jihad pada anak-anak. Karena jihad adalah simbol pembelaan dan penjagaan agama Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia, menanamkan semangat juang akan menumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa kemuliaan Islam dan kejayaannya hanya bisa diwujudkan dengan meninggikan kalimat Allah. Allah SWT meninggikan jiwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau di jalannya dengan membeli jiwa dan harta mereka. Allah SWT berfirman, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surat At-Taubah ayat 111. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada dasarnya anak-anak tidak dibebankan dalam urusan perjuangan. Mereka masih lugu, polos, belum mampu bertindak dan berpikir sebagaimana orang dewasa. Akal dan pikirannya masih terbatas sehingga belum mampu mencerna berbagai kejadian dan peristiwa dengan baik. Penanaman roh juang didasarkan agar anak memiliki mental yang baik dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk kemungkinan terburuk yang menimpanya. Mereka harus menjadi anak yang tegar dengan memiliki pembelaan yang tinggi terhadap agamanya. Saya mendengar beberapa hal yang dapat dijadikan pondasi dalam menanamkan ruh juang. Antaranya pertama, membangun akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh diperlukan menanamkan kebenaran ajaran Islam, kemuliaan orang-orang yang membelanya, dan derajat yang tinggi bagi siapa saja yang mati membela agamanya. Begitu pula dengan menanamkan ketergantungan hanya kepada Allah. Hidup dan mati adalah urusan Allah. Bagaimana orang firman dari saya bacakan pada mukadimah. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dalam surat Taubah ayat 41. Sahabat pendengar yang berbahagia, akidah yang kuat ini sangat perlu dan penting agar anak tidak terombang-ambing dari berbagai keyakinan keliru dan menyimpang serta ketergantungannya hanya kepada Allah. Hal yang kedua yang perlu ditanamkan adalah memahami kesempurnaan Islam. Ini penting agar anak memahami bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan yang diridhai Allah, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam urusan menjaga harga diri, kehormatan Islam dan kaum muslimin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga adalah menceritakan kisah-kisah teladan.
Kisah ini diperlukan untuk menanamkan keberanian melawan siapapun yang memerangi Islam dan kaum muslimin, menjelaskan bagaimana kaum muslimin melawan musuh-musuhnya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan para ulama dengan gigih membela Islam, perjuangan mereka dan kisah-kisah yang lain untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak agar mencontoh mereka dalam membela agama Islam. Hal yang keempat adalah melatih fisik dan mental. Hal ini dilakukan agar anak memiliki mental yang baik, fisik yang kuat dan tegar menghadapi berbagai kemungkinan hidup, cobaan-cobaan hidup dan berbagai makar musuh-musuh Allah. Yang kelima, melatih anak berkorban secara materi dengan membiasakan diri berinfak, menolong orang lain, membantu mereka dan meringankan beban mereka. Melatih empati dan suka menolong adalah bagian tidak terpisahkan agar anak rela berkorban dengan apa yang mereka miliki. Sahabat pendengar yang berbahagia, saya kira ada 5 ini yang perlu kami sampaikan, perlu ditanamkan kepada anak kita untuk dalam rangka menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang terlatih, siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Sahabat pendengar, sekira Islam menjaga daya juang anak agar kelak menjadi pembela-pembela agama Allah dan Rasul-Nya. Anak sejak dini diajarkan membela, menjaga agama. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita para pembela agama Allah dan Rasul-Nya serta pembela orang-orang yang beriman. Amin, Allahumma amin. Allahumma tah alaina abwaba khairin wa abwaba barakan wa abwaba na'mat wa abwaba rizqi wa abwaba quwwati wa abwaba sihah wa abus salamati wa birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.